Ya kan pertanyaannya apakah kontrolnya sudah tepat? Apakah kontrolnya itu tidak salah? Nah, itu kita pendekatannya menggunakan manajemen risiko. Jadi kita akan bahas dalam ilmu stimulasi itu ada yang namanya kontrol. Jadi kalau kita lihat ya, di stimulasi itu ada yang namanya controllability dan observability. Jadi terkontrolan dan teramati ya. Controllability itu ilmunya enterprise architect. Jadi ilmu mata kuliah ini merupakan bagian dari enterprise architect. Kita mengkontrol sesuatu supaya pengelolaannya tidak salah. Ada juga bagian auditor. Auditor ini yang mengamati supaya apa yang dikerjakan dalam pengontrol ini ada yang membantu lah navigatornya gitu ya. Jadi kalau kita bawa kendaraan yang sedang balapan, ada supirnya, ada navigator. Navigator ini yang membantu apakah sudah benar yang dikontrolnya seperti itu. Nanti bagian observability itu ada di mata kuliah audit dan kontrol teknologi informasi. Nah, kita bahas di bagian yang ya, apa yang controllability-nya ya. Mungkin beberapa mahasiswa juga baru tahu, oh ini ada yang namanya controllability dan observability ya. Mungkin itu hal-hal baru. Ini semua disebut dengan IT assurance atau penjaminan IT. Harapannya, mengapa harus kita kontrol? Ini harapan yang ingin diberikan kepada stakeholder, yaitu dengan pertama ya, dengan berjalannya waktu, maka yang namanya proses-proses bisnis itu menjadi selaras dengan teknologi informasinya, atau kebalikan teknologi informasinya selaras dengan proses bisnis. Kemudian dengan perjalanan waktu, ini harga layanan menjadi murah, bukan bertambah mahal. Jadi kalau kita tidak mengontrol, maka tambah mahal yang namanya layanan. Kemudian waktu pengiriman menjadi lebih terkontrol, lebih cepat, kita bisa men-tracking ya. Jadi kalau berhubungan dengan supply chain, kita bisa men-tracking barang. Gitu. Kemudian dengan kualitas layanan, dengan bertambahnya waktu semakin baik. Dengan sistemnya terkontrol juga, risiko IT itu menjadi lebih sedikit kemungkinan terjadinya gagal. Gitu. Nah, ini harapan dari adanya sistem pengontrolan di dalam teknologi informasi. Nah, kebalikannya, karena kita sudah S2, kita juga harus tahu sistem informasi yang tidak terkontrol apa saja. Ya, ini kita lihat di sini ya. Banyak-banyak contoh sistem informasi yang tidak terkontrol. Kalau lihat ada ciri-ciri di sini, berarti merupakan sistem yang tidak terkontrol. Jadi ada infrastruktur yang terlalu banyak, redundans, atau yang ada tapi speknya tidak sesuai, atau informasi yang tertidur karena terlalu banyak tidak terpakai. Ini termasuk kepada sistem informasi yang tidak terkontrol. Ada juga informasi yang tidak layak pakai, tetapi tetap dipaksakan. Ini juga termasuk sistem yang tidak terkontrol dari sisi efisiensi. Ada informasi yang tidak terintegrasi, ini tapi terlalu banyak data entry. Jadi data entry-nya masuk terlalu banyak, orang masukin data terlalu banyak, tapi pas mau diakses tidak bisa. Ini sebutnya juga silo ya, silo atau data yang susah untuk diambil. Kadang-kadang silo itu juga terjadi dalam satu perusahaan. Jadi itu sudah sangat parah kalau dalam satu perusahaan tidak bisa mengambil data dari departemen yang ada dalam satu perusahaan. Kemudian juga ada sistem yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis. Ya, ini biasanya kita bantu dengan standar ISO IEC 25010. Jadi tujuan bisnisnya kemana, sistem informasinya tidak bisa mengikuti atau bahkan berdiri sendiri. Ya istilahnya itu adalah ya menjadi tidak selaras, tidak align ya, gitu. Atau orang-orang suka menyebutnya ya jadi berbeda, jadi nggak sama sekali nggak mendukung kemana perginya, tidak ada komunikasi dengan bisnis. Ya.
Ya, tidak ada pengujian sistem, tidak tahu berapa simulasi beban, dan aksesibilitasnya juga kurang. Jadi pada saat sistem dipakai, langsung tidak bisa dipakai karena ternyata beban penggunaan layanannya melebihi dari yang dapat ditampung oleh sistem. Atau tidak dapat diakses, ya misalkan kita pakai server, servernya itu hanya buat 30 orang. Kalau kita pakai buat nasional, se-Indonesia, tidak akan bisa gitu ya. Kemudian sistem bisa terlalu canggih sehingga membutuhkan SDM yang sangat terlatih. Ini juga agak repot kalau sistem terlalu canggih, tidak user friendly, sehingga yang menggunakannya menjadi repot sekali ya. Sama seperti program di Classroom Google dengan LMS. LMS itu terlalu canggih sehingga kita mengoperasikannya susah. Sedangkan kalau Classroom Google kan itu lebih mudah, lebih user friendly. Waktu layanan tidak dirancang, tidak dihitung, bahkan diabaikan, tidak sesuai dengan server level agreement. Namanya perancang informasi harus tahu berapa membuka satu menu, selesainya berapa menit, kita hitung. Satu transaksi berapa menit, berapa yang menjadi toleransi waktunya, berapa dalam atau konser waktunya. Ya ini harus penting ya, jangan sampai waktunya memproses terlalu lama, kasihan usernya menunggu dengan tidak ada kepastian. Modul program biasa dibuat secara sporadis tanpa adanya blueprint, jadi berdiri sendiri pada saat mau diintegrasikan tidak bisa. Ini semua contoh-contoh yang tidak terkontrol, silakan baca ya. Data tidak diperhitungkan retensi datanya, tidak ada update, tidak ada backup, jadi diabaikan saja, dibiarkan saja, itu juga sama tidak terkontrol. Sistem dengan potensi yang kurang, ya mudah diserang oleh virus, tidak ada standar yang digunakan, ini paling bahaya. Jadi tidak ada standar, maka berarti tidak adanya otomatisasi dalam sistem. Tidak adanya pengecekan, pemisahan dari kewenangan, segregation of duty. Orang bisa mengakses transaksi orang lain, bisa bermain di angka, bisa menjadi fraud. Nah, ini paling bahaya ya, kalau tidak ada segregation of duty. Misalkan pemberian beasiswa cuma 11 orang, ya yang 12, angka ke-12 ditambahkan sendiri tanpa ada kontrol, jadi dia bisa menambahkan 12 orang ke-12, itu banyak sekali. Tidak ada perancangan life cycle. Nah, sekarang di S1 tidak pernah bicara mengenai siklus hidup, padahal di perusahaan itu adanya siklus hidup, ya, itu yang jadi masalah di sini ya. Nah, beberapa cara kerja kontrol yang paling terkenal itu COBIT, paling terkenal. Ada juga ITIL untuk manajemen layanannya, ada juga beberapa standar yang lain, misalkan standar NIST, PMBOK nanti diajarkan di mata kuliah Project Management, dan TOGAF mungkin sudah diajarkan di Enterprise Architect ya. Yang beberapa standar yang dibuat oleh industri. Nanti kita akan lihat yang namanya TOGAF itu seperti apa. Nah, ini adalah beberapa kakak kerja yang sering digunakan untuk COVID-5, COVID 2019 itu untuk proses assessment. Mungkin saya mau cerita sedikit mengenai nanti tentang COVID ya, walaupun nanti akan sudah diceritakan oleh mata kuliah tata kelola. Nah, apa bedanya COVID-4, COVID-5, dan COVID 2019? Ada yang sudah tahu bedanya? Sudah dapat mata kuliahnya belum? COVID-4, COVID-5, 2019, sudah dapat belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi COVID ini isinya adalah merupakan kumpulan dari kontrol teknologi informasi, singkatan dari kontrol objektif for information and related technology. Jadi semua sasaran kontrol ada di COVID. COVID ini sejarahnya diusulkan oleh CMMI. Jadi CMMI ini mengusulkan COVID yang isinya pertama adalah menghitung maturitas, model maturitas. Yang kedua adalah menghitung proses assessment. Nah, apa bedanya COVID-4, COVID-5, COVID 2019? Saya ingin meniru contoh dari Profesor Eko Indrajit. Jadi kalau COVID-4 itu seolah-olah anak SD itu ditanya semua pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk menentukan dia
ada di kelas berapa seharusnya. Jadi anak-anak ditanya dari tingkat pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 misalkan. Nanti kita rata-ratakan, kita akan tahu sebetulnya dia ada di kelas berapa. Nah, itu contohnya dari COVID 4. Di satu sistem kita tanyakan dengan beberapa sasaran kontrol, nanti kita tentukan sebetulnya dia ada di level atau kelas berapa maturitasnya. Itu adalah COVID 4. Itu adalah merupakan usulan dari CMMI, karena CMMI itu merupakan memberikan kontrol pada suatu manufaktur. Nah, diperkecil menjadi COVID yang khusus untuk sistem informasi. Nah, COVID 5 ini lebih banyak kepada proses. Nah, ilustrasinya begini. Jadi kalau ada anak ingin diuji, apakah dia kelas berapa, kita uji dia dengan pertanyaan kelas 1. Kalau dia lolos, baru naik pertanyaan kelas 2. Kalau dia lolos, baru naik pertanyaan kelas 3. Kalau sampai kelas 3 mungkin cuma bisa menjawab 60%, ya berarti dia ada di kelas 3. Jelas ya perbedaannya? Jadi kalau COVID 5, ditanyakan semua pertanyaan, tidak peduli dia mampu atau tidak, nanti kita lihat rata-ratanya ada di mana. Apakah dia di kelas berapa. Nah, kalau COVID 5, kita berikan semacam pertanyaan dipisah-pisah. Kalau kelas 1, pertanyaannya level yang keberapa. Kalau dia menjawab 1%, pindah pertanyaan kelas 2. Pertanyaan kelas 3, terus terus. Itu yang disebut dengan COVID 5. COVID 5 disebutnya dengan proses assessment model. Karena lebih banyak kepada prosesnya, menilai proses. Jadi model menilai suatu proses. Caranya seperti itu. Jadi pertanyaan dipisah-pisah. Level 1, level 2, sampai level yang keberapa. Ujungnya sama, mirip menggunakan level maturitas, tapi perbedaannya adalah dia dibagi. Per kelas itu pertanyaannya apa. Nah, masuk COVID 2019, nah 2019 itu ditanya, kita mengontrol itu untuk perusahaan apa? Apakah perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan yang memakai IT-nya sangat tinggi, nah dilihat bentuknya apa. Kemudian dalam mendesain itu alasannya apa? Jadi kalau di COVID 2019 itu ada dua, yaitu driver, alasannya apa kita membuat COVID, kemudian ada desain faktor. Kita mau merancangnya untuk siapa? Apakah perusahaan kecil atau perusahaan besar? Jadi COVID 2019 itu lebih banyak kepada aktivitas. Apakah aktivitasnya sebagai perusahaan kecil atau besar? Itu perkembangan dari COVID 4, 5, sampai 2019. Domainnya semakin banyak, jadi kontrolnya semakin banyak di 2019 ataupun 2019 itu kita ditanya dulu. Jadi kalau perusahaannya besar, ya mungkin perancangan dari kontrolnya disesuaikan. Jadi kalau ilustrasi ke anak-anak tadi, anak SD ini ingin diuji untuk apa? Apakah ujiannya untuk kenaikan kelas? Ya berarti disesuaikan namanya kontrolnya. Tapi kalau ujiannya buat ujian nasional, ya pertanyaan juga disesuaikan. Jadi COVID 2019 itu disesuaikan dengan kondisinya kita mau nguji sistem itu di bagian mananya. Perusahaan besar, perusahaan kecil, tentunya kontrol objektifnya berbeda. Jelas ya perbedaan 2000 COVID 4, COVID 5, sama COVID 2019. Berbeda seperti itu. Makin sekarang makin lebih diarahkan kemana kita ingin melakukan proses untuk menilai kontrol dari suatu sistem. Kalau pada standar, biasanya kontrol ini dalam bentuk checklist. Jadi checklist yang sudah terpenuhi itu apa, di checklist. Gitu. Oke, kembali ke slide ini. Kalau kita lihat di slide ini, banyak sekali namanya kakak kerja. Mulai dari drivernya, business goal biasanya kita pakai balance scorecard. Jadi ada penggeraknya, tujuan, niatnya apa sih bisnis yang kita kerjakan, bagaimana standar pemenuhannya, konformannya, atau compliance-nya pakai apa, apakah pakai Sarbanes Oxley, Basel 2, misalkan. Ada di sini enterprise goal-nya kita bisa pakai balance scorecard. Ada 4 bagian dari balance scorecard. Atau supaya kontrolnya tajam, kita paling sering pakai KOSO. Jadi nanti ada pemetaan dari COVID, itu ke dalam KOSO, atau kepada Sarbanes Oxley. Ya kan pertanyaannya apakah kontrolnya sudah tepat, apakah kontrolnya itu tidak salah. Nah, itu kita pendekatannya menggunakan manajemen resiko. Ada COVID 5, COVID 41. COVID 41 itu masih memisahkan antara manajemen dengan governance. Jadi kalau lihat di pertemuan yang sebelumnya, itu
intinya masih sama. Pilar-pilarnya adalah yang saya suka sikat dengan VAR-P ya. Value delivery, alignment, resource management, risk management, dan performance. Jadi kalau lihat di kuliah sebelumnya itu 5 itu intinya. Kemudian di COVID 41 dipisahkan, yang bagian manajemen itu ada 4 domain, bagian government itu ada 3. Di COVID 5 itu dilihat lagi ini kelas berapa, kemudian stakeholder-nya siapa, resiko yang mau diamati apa, dipilih-pilih di COVID 5. Itu. Nanti kalau sudah berhasil, kontrol yang paling bagus itu akan menjadi standar best practice. Itu intinya. Jadi kontrol yang, kalau kita kontrol hasilnya sesuai dengan harapan kita dan perusahaan menjadi tambah baik, berarti kontrol itu kita simpan jadi suatu knowledge. Nah, itu disebut dengan best practice. Itu jadi cara orang teknologi informasi kalau mengontrol seperti itu cara ngontrolnya. Nanti seorang auditor akan lihat, betul nggak kontrolnya ini tepat atau tidak. Nanti dia akan menginputkan bahwa kontrol ini tepat atau tidak. Jadi navigatornya lah, dia melihat petanya ini, si driver jangan pusing sama peta. Nanti setelah drivernya menggerakkan suatu setir dalam suatu balapan, Paris-Dakar misalkan, balapan Paris-Dakar, nah navigator itu akan melihat, itu adalah mata kuliah auditor, melihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kebetulan kita sini ada di sisi bagian kontrol, gitu ya. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas? Nah, kita akan lihat di sini perkembangannya. COVID itu dari tahun 96, tujuannya hanya buat ngaudit. Nah, sekarang berkembang menjadi paling ujungnya adalah GEI atau Governance Enterprise IT. Nah, seperti itu. Ini ada COVID 5. Oke. Ya, mau tanya Pak. Silakan. Ya, kalau misalnya kadang-kadang kan suka ada pekerjaan untuk membuat roadmap, misalnya roadmap IT di suatu institusi. Nah, betul. Kira-kira itu pakai yang mana Pak ya? Ya. Jadi membuat roadmap itu kita pakainya bisa pakai TOGAF, bisa pakai Zaman. Jadi kalau itu merupakan cara untuk membuat roadmap. Nah, cara buat roadmap yang sekarang paling sering dipakai adalah kita sering bertanya kepada 4 stakeholder minimal. Itu namanya perspektif. Atau namanya viewpoint. Kalau di COVID namanya viewpoint. Kalau di TOGAF namanya perspektif. Jadi nanya ke stakeholdernya adalah pertama yang punya proyek maunya apa. Setelah itu yang menjalankan perancang sistemnya bisa mengerti atau tidak. Yang ketiga, kalau pakai program buildernya siapa. Yang keempat, penggunanya. Jadi caranya kita setelah membuat roadmap itu, kita harus melakukan evaluasi supaya pada saat beberapa tahun roadmap-nya bisa. Nah, roadmap yang bagus bukan roadmap yang terlalu banyak, tapi yang singkat tapi jelas. Roadmap yang bagus. Kalau dibutuhkan lengkap, ya buatlah lengkap. Sama kalau kita buat rumah, ya disesuaikan itu rumahnya mau jenisnya apa. Tanya dulu kepada owner. Setelah itu dia kemampuannya, kapabilitasnya bagaimana. Kita rancang. Nah, kita bisa pakai TOGAF kalau ingin berikut melibatkan fase-fasenya. TOGAF juga kekuatannya bukan di fase, tapi kekuatannya di yang namanya artefak. Data-data yang kita pergunakan buat merancang itu apa, evaluasinya apa, itu namanya artefak. Nah, itu kita pakai TOGAF. Nah, COVID sendiri biasanya dipakai untuk mengontrol, jadi mengontrol sistem yang sudah jalan, begitu ya. Jadi bukan untuk membuat, tapi dia buat mengontrol. Jelas, ada lagi yang mau bertanya? Jadi di sini, ya silakan. Ini Pak untuk nanti misalnya kalau kita ngambil tesis tentang COVID ya, berarti nanti hasil akhirnya itu adalah berupa apa ya Pak? Dia berupa bukan roadmap atau misalnya rekomendasi atau apa gitu ya Pak? Oke. Hasilnya itu berupa analisis dari, pertama yang paling sering adalah analisis dari diagram STAR. Diagram STAR itu adalah hasil yang diperoleh dari proses pengambilan data dengan hasil yang ingin dicapai, berapa perbedaan jaraknya, berapa gapnya. Jadi misalkan kalau di COVID itu dia ingin mengolah suatu sistem, kita hitung kecepatan dari penyelesaiannya dalam layanannya berapa misalkan. Nanti kita lihat antara target sama yang sudah dikerjakan itu apa. Namanya itu diagram STAR. Diagram STAR itu antara yang sekarang, yang as is, sama yang to be. As is berarti yang sekarang posisi, sama yang to be yang akan dikerjakan itu berapa jauh.
kita kasih rekomendasi. Gitu. Nah, dari semua kontrol itu kita tinjau. Nah, bagaimana cara milih kontrol yang tepat untuk menganalisis? Nah, kita pendekatannya menggunakan manajemen risiko. Nanti saya kasihkan contoh bagaimana memetakan dari COVID ke tabel manajemen risiko. Yang paling banyak risikonya itu kontrol yang paling tepat. Itu caranya. Jadi yang pertama, hasil keluarannya adalah pengontrolan yang disesuaikan dengan manajemen risiko. Yang kedua, gap analysis. Dia sejauh mana. Nanti kita bisa usulkan kepada perusahaan tersebut, effort-nya harus bagaimana supaya bisa mengejar yang diinginkan. Turunannya bisa ke IT cost, menghitung berapa dana tambahan, bisa kepada proses capability model, PCM, ada PAM, ada PCM. Ada proses assessment model, ada proses capability model, ada PCM, ada PAM. Nah, gitu ceritanya. Jadi usulan dan selesainya itu, jadi kita melihat gap-nya. Jadi di sini yang bekerja adalah enterprise architect dan audit yang bekerja kalau menggunakan COVID biasanya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, pertanyaan apakah COVID ini merupakan suatu penelitian yang kuantitatif? Nah, jadi di sini sebetulnya bukan kualitatif, tapi sifatnya kualitatif. Mengapa kualitatif? Karena angka-angka yang diperoleh di dalam setiap kontrol itu bukan angka-angka yang dari statistik. Maksudnya begini, kalau kita menggunakan COVID, itu kita tidak menyebarkan angket ke sembarang orang. Tapi milih dulu orangnya siapa. Ada tipe namanya tipe RACI. Jadi R itu orang yang responsibility, yang disuruh. A itu akuntabilitas, orang yang menyuruh. T itu konsultan, pakarnya. Dan I itu inform, yang diinformasikan bahwa orang nanti akan menggunakan sistem tersebut. Jadi kita memberikan angket bertanya kepada 4 orang tersebut. Nanti kita yang mengisi. Jadi bukan mereka yang mengisi survei, tapi kita yang mengisi jawaban itu. Nanti kita lakukan bantahan kepada para pengisi tersebut. Jelas ya? Jadi kalau kita tesisnya mengenai COVID, itu bukan berisinya angket kita lemparkan dalam bentuk skala Likert, bukan. Tapi kita yang datang, kita pilih tipe R-nya Bapak siapa, nah, 2 orang misalkan. Tipe A-nya akuntabilitasnya siapa, mungkin 1 orang. Benar bisa cek tipe A. Tipe C, pakarnya siapa dalam sistem ini. Nah, tipe I yang pakai sistemnya siapa. Nanti kita wawancara, kita tentukan dia tingkat kesiapannya atau tingkat maturitasnya, kita tentukan dari hasil wawancara. Kemudian hasilnya kita presentasikan buat dibantah. Jadi COVID bukan sesuatu yang kuantitas. Jadi prosesnya jangan sampai mengambil datanya pakai angket yang pakai skala Likert, tapi kita pakai sistem yang sifatnya kualitas. Jelas sampai sini perbedaan penelitian di bidang COVID? Ada lagi yang mau tanyakan? Bagaimana, Mas? Masih sudah jelas atau yang belum? Ya sudah, Pak. Jelas ya. Nanti barangkali ada yang ditanyakan bisa Japri mungkin ya, Pak. Boleh, gitu ya. Begitu ya, Bu ya. Jadi jangan sampai salah. Orang suka berpikir kita harus menjabarkan angket, kemudian berapakah jumlah respondennya? Itu pertanyaan yang salah. Dalam COVID itu tidak dilihat berupa jumlah respondennya, tapi berapa tipe R, tipe A, tipe C, tipe I yang mewakili, merepresentasikan. Gitu. Kalau ada satu tipe, misalkan tipe I tidak punya datanya, maka analisis dari COVID-nya salah, karena ada satu tipe I yang tidak bisa menjawab. Gitu ya, misalkan gitu. Oke. Di perbedaan penelitian di situasi itu hampir semuanya sifatnya kualitatif. Itu Pak bentuknya angket semua, gimana Pak? Nah, bentuknya adalah kita yang datang. Jadi kita nggak nyebarkan angket, tapi kita yang ngobrol. Seorang auditor yang jago, dengan mungkin 30 menit dia ngobrol, dia sudah bisa menjawab beberapa kontrol objektif yang diperlukan. Jadi bukan mereka yang jadi kalau mereka disuruh mengisi angket, kasihan itu bisa sampai berapa opsi, itu kasihan. Tapi kita datang, nanti kita presentasi. Ini hasilnya seperti ini. Nanti mereka akan memberikan semacam bantahan. Oh bukan, ya mungkin datanya kurang. Kita perbaiki lagi. 2 kali kita presentasi, mereka sudah setuju. Nah itulah hasilnya, begitu. Jadi bukan mereka yang dikasih angket, mereka yang mengisi, tapi kita yang mengisi sebagai seorang auditor dan kita yang memberikan presentasi buat dibantah. Jadi mereka tahu proses audit itu seperti itu, begitu. Jelas ya?
Jadi banyak sekali mahasiswa sekarang yang ingin mudahnya udah lempar angket saja, nggak peduli siapa orangnya, siapa yang ngisi, tidak. COVID yang benar itu menjadi teman bagi seorang perusahaan. Jadi COVID itu adalah teman bagi perusahaan karena dia ada diskusi, komunikasi dengan perusahaan bagaimana memperbaiki sistem. Ya, artinya berarti peneliti memang harus terlebih dahulu mengumpulkan data ya Pak ya? Ya. Belum Jadi, dengan ketemu dengan yang direpresentasikan di RACI tersebut. Ya, jadi dia datang ke perusahaan, dia ngobrol-ngobrol, mau diujinya apa? Karena yang kita audit adalah sistem yang sudah bagus, bukan sistem yang belum siap. Kalau belum siap ya perbaiki dulu sistemnya. Ada lagi yang mau tanyakan sini? Kalau kaitannya dengan KOSO, Pak, tadi ada yang pemetaan dari COVID ke KOSO, itu nanti yang KOSO seperti apa, Pak? Apakah hasil akhirnya juga akan sama seperti COVID? Ya, jadi kan kontrolnya banyak sekali nih. Nah, kita harus mencari yang paling tepat itu yang mana kontrolnya, gitu, yang paling tepat. Kadang-kadang kalau kita belum terbiasa, kalau perusahaan sih pengennya kontrolnya ya semuanya, tapi kalau semuanya kan habis waktu ya, kalau semuanya itu. Nah, salah satu cara mencari kontrol yang paling tepat adalah kita pakai yang namanya KOSO ya. Atau kita gabungkan antara R sama C, yaitu namanya KOSO Saban Oxley atau ESOC. KOSO Saban Oxley kita jadikan satu. Oke. Nah, di sini gambarnya ya, ini COVID-41, COVID-5, 2 COVID 2019. COVID-41 itu kontrolnya ada banyak nih, ada 4 domain. Biasanya disingkat pakai 2 huruf, ada plan and organize, ini buat perencanaan, aquarium implement untuk proses pembuatan sampai pengembangan, delivery and support, kemudian di COVID-5 singkatannya pakai 2 huruf, pakai 3 huruf. Lebih banyak kalau di COVID-5. Kemudian COVID 2019 juga lebih banyak lagi. Nah, ini kan milihnya bingung. Mana yang paling tepat, kita harus pilih dari semua kontrol. Di COVID-5 diceritakan kalau nggak mau repot-repot, mereka memberikan cara untuk memilih kontrol. Jadi kalau kita nggak mau repot-repot melihat pakai risiko, pakai compliance, kita bisa mengikuti saran dari COVID-5, kalau bidangnya apa, maka kontrolnya apa. Yang paling banyak itu tentang security kontrolnya apa. Di dalam COVID-41 disebutnya IT Governance, COVID-5 Government of Enterprise IT, COVID 2019 disebut Enterprise Government of IT, jadi EGIT. Ada 40 model COVID yang di bagian 2019. Nah, ini contoh 2019 tadi ya. Nah, kelebihan dari 2019 kita bisa sesuaikan mau pakai untuk perusahaan apa, apakah perusahaan UMKM, nah itu bisa. Karena kalau jangan sampai begini, jangan sampai hasilnya itu berangkas lebih mahal daripada isinya. Jangan sampai kita mengevaluasi terlalu banyak, pada perusahaannya kan nggak butuh besar-besar. Jangan sampai kan biaya untuk melakukan proses audit ini kan mahal, berminggu-minggu ya. Jangan sampai kita terlalu besar mengauditnya, kontrolnya terlalu mewah kontrolnya, tetapi perusahaannya bukan perusahaan yang terlalu mengandalkan IT, jangan. Karena itu di COVID-19 kita sesuaikan bidangnya apa, fokusnya apa, kemudian desain faktornya apa, disesuaikan. Sehingga kontrolnya menjadi tepat, tidak terlalu mahal. Jadi kalau suka bilang ini kalau pakai COVID, wah mahal sekali ini biayanya. Nah, sekarang di COVID-19 kita sesuaikan. Kalau memang butuhnya buat aplikasi, mengauditnya ya aplikasi saja gitu ya. Kalau aplikasinya buat tingkat nasional, ya mungkin berbeda dengan aplikasinya untuk tingkat perusahaan. Boleh nggak kita mengevaluasi sekolah menengah? Ya, boleh juga kita sesuaikan dengan sekolah menengah. Nah, kita akan lihat bagaimana menggunakan gabungan R sama C-nya. Jadi, governance pakai COVID. Nah, untuk mencari governance atau tata kelola kontrolnya yang tepat, RT-nya bagaimana? Ini mungkin saya lewat dulu. Ini isinya adalah nanti mungkin dijelaskan di mata kuliah IT Governance, berapa prinsip-prinsip untuk mengelola yang namanya COVID. Jadi, tata kelola itu penuh dengan pemetaan dari rencana bisnis, kemudian dipetakan dengan IT Goal, mana bisnis yang bisa disesuaikan dengan IT Goal, kemudian dipetakan lagi ke proses Goal sampai ke aktivitas Goal. Jadi isinya banyak sekali pemetaan. Tujuannya apa? Supaya lebih
efisien supaya pengontrolan lebih efisien. Nah, sebentar. Oke. Dan ini sudah saya berikan materinya mengenai beberapa domain kontrol. Nah, yang penting cara milihnya. Di COVID 41, di COVID 51 ada cara milih. Mereka memberikan panduan. Tapi teknologi yang sekarang itu kita lebih ringkas lagi. Kalau bisa mengontrol dengan satu kontrol ya lebih gampang kan. Jadi kalau kita mengontrol mobil ya cukup dengan setir, gas, sama rem. Kalau kita mengontrol pesawat, wah lebih banyak. Ada siripnya, ada repotnya. Nah kalau bisa kita ngontrol pakai satu saja kalau bisa. Jangan banyak-banyak gitu. Nah ini adalah contoh dari maturitas model. Jadi gambarnya disebut dengan diagram Kvyat atau diagram laba-laba yang disebutnya diagram Kvyat. Kita lihat kalau luasnya itu semakin besar, berarti dia banyak sekali mempergunakan IT sebagai pendukung. Tapi kalau luasannya kecil, nah berarti pendukungnya nggak besar. Nah setiap bagian juring itu menentukan model-model kontrolnya. Jadi sasaran kontrolnya itu ada PO1, PO3. Tidak harus banyak-banyak. Biasanya semakin sedikit kontrolnya semakin bagus, semakin cepat. Nah, kemudian dari tingkat bagian tengah-tengah sampai ke ujung itu dikasih skala, namanya maturitas, skala maturitas. Kalau 1 berarti belum ada apa-apa. Kalau 2 berarti sudah mulai inisial, sampai paling tinggi optimize itu 6 biasanya. Nah ini model maturitas sudah muncul di COVID yang keempat. Ya. Jadi mereka pakai semua tanpa membedakan ini untuk apa gitu, belum. Pokoknya semua dikasih pertanyaan, nanti kita lihat rata-ratanya ada di mana. Itu adalah COVID 4. Dan COVID 4 sampai COVID 5 dan COVID 29 itu makanya tidak berarti menggantikan, tidak. Jadi kalau di sini ada yang masih mau tes pakai COVID 4, boleh saja. Ada di sini ada yang mau pakai COVID 5, masih boleh. Jadi bukan berarti COVID 5 itu lebih hebat daripada COVID 4. Fungsinya beda. Tergantung dari kita mengauditnya ya. Jadi sekarang bukan berarti COVID 2019 semuanya pakai COVID 2019, tidak gitu ya. Tergantung, COVID 4 masih bisa. Kalau kita tidak mau tahu dia ada di tingkat level berapa, ya pakai COVID 4. Kita nggak punya data, seharusnya dia mau bagaimana level dari penggunaan IT-nya, kita nggak tahu kan. Nah itu pakai COVID 4 boleh. COVID 2019 kalau kita ingin lebih dalam, ingin tahu cara berpikir dari arsiteknya, enterprise arsiteknya bagaimana cara berpikir. Jadi kalau COVID 2019 kita harus ngobrol sama enterprise arsiteknya. Nah, kan kalau cari enterprise arsitek kan kadang-kadang kan susah ketemu. Ya udah kita pakai COVID 5 saja kalau nggak mau repot ngobrol dengan enterprise arsitek gitu ya. Tapi kalau ingin lebih benar ya kita ngobrol sama enterprise arsitek. Ini rumah ini cara kita auditnya bagaimana, dulunya bagaimana, dasarnya apa gitu, landscape-nya bagaimana. Jadi itu kelebihan. Jadi bukan berarti COVID 4, COVID 5, COVID 9 itu saling meniadakan, tidak. Masih boleh. Tesis praktik itu masih boleh. Karena beda-beda fungsi. Ini pendekatan umum, implementasi tata kelolanya, yaitu pertama, karena masalahnya di ujung-ujungnya masalah di uang, kita harus prioritas. Pertama, uang dan waktu bagi orang yang bekerja di organisasi itu sangat penting. Kita nggak boleh mengganggu proses audit, nggak boleh mengganggu tata kelola yang sedang berjalan. Nggak boleh mengganggu organisasi. Jadi kita harus prioritaskan, kita petakan kontrol mana yang paling tepat, kemudian kita kerjakan, siapa penanggung jawabnya, supaya bisa memberikan data, kita audit. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dalam bentuk yang sangat optimal, sangat efisien. Nah ini tadi pertanyaan tadi saya loncat ke Saban Oxley di sini. Jadi supaya pengontrolnya itu tepat, kita gunakan gabungan dari COSO dan Saban Oxley yang namanya CESOC. Jadi compliant memenuhi standar dari CESOC masuk kepada COVID. Jadi intercontinental control ingin mengontrol bagaimana caranya, kemudian dilakukan proses penajaman supaya benar-benar kontrol tepat pakai CESOC. Kemudian kita cari di COVID-nya termasuk yang mana. Nah, ini teorinya, jadi untuk finansial juga bisa, untuk proses akuntansi publik, PCAOB itu adalah standar dari akuntan publik. Nah, kita sesuaikan COVID mana yang paling sesuai. Sini ya. Ini
adalah istilah dari KOSO. Jadi kalau nanti lihat ada nama istilah application control, entity level control, control object, ini istilah dari KOSO. IT general control, ini merupakan istilah dari KOSO. Jadi KOSO membagi yang namanya kontrol itu, jadi minggu depan akan saya jelaskan mana general control, application, mana entity. Entity yang paling tinggi itu buat sistem yang ada di top management, dan application bagian tengah, general control bagian bawah. Ini roadmap-nya. Jadi cara memilih dari kontrol yang tepat. Mungkin kalau lebih gampang saya gambarkan di sini. Saya loncat dulu, mungkin saya loncat dulu yang ini ke sini. Dan di Classroom Google saya berikan satu pemetaan menggunakan KOSO. Jadi kita lihat di sini kontrol mana yang paling banyak mengelola manajemen risikonya. Kita bisa pilih. Kalau kita lihat di sini di keluarganya domainnya PO, itu yang paling banyak adalah P08. Jadi kita bisa pakai PO08 sebagai kandidat buat mengontrol manajemen kualitas. Mungkin kita tambah satu lagi, mungkin yang di bagian kalau tidak PO1, PO4. Karena dia memiliki manajemen kontrol yang paling banyak mengena. Jadi dari 5 komponen KOSO, kita lihat mana yang paling banyak. Yang lainnya boleh kita gunakan, boleh juga tidak. Jadi kita prioritaskan yang paling banyak manajemen risikonya. Kemudian dari DS7 misalkan sudah harus dipakai mau tidak mau karena cuma dia. Ini adalah COVID-41 ya, pada bagian yang paling atas, yaitu bagian entity. Jadi kalau untuk top management level 0 itu kita pakainya ini level 0 gitu ya. Jadi kalau kita tidak memikirkan level, ya kita bebas mau pakai yang mana saja. Jadi kalau pakai COVID-5, kita lihat ini levelnya buat siapa? Oh, ini levelnya buat level top management. Maka kita mengujinya pakai apa? Jadi kalau ke ilustrasi, ini kelasnya udah kelas 5, maka pertanyaan kelas 5. Nah, itu berarti level 0, paling tinggi. Itu ada di COVID-5. Tapi kalau COVID-4 tidak peduli, pokoknya semua dikasih opsi, kita nggak tahu dia level yang keberapa. Nah, ini pakai PCOB. PCOB adalah standar dari akuntan publik, bagian finansial. Software buat fintech, software buat financial technology. Kita lihat dari bagian COVID, yang paling banyak proses kontrolnya. Lihat di sini. Ya, jadi ini cara gunanya supaya kontrol kita tepat. Kita gunakan pendekatan manajemen risiko. Nah, berarti IT assurance atau penjamin IT-nya tepat. Jadi kalau ditanya apakah benar, karena kalau pada COVID itu 4 orang pakai standar yang sama, hasilnya beda-beda nih. Jadi misalkan konsultan pertama nguji, itu hasilnya tidak sama dengan konsultan yang berikutnya. Jadi perusahaan kan bingung, ini sebetulnya kita gimana mau di-audit tuh. Kalau audit finansial sama semua, tapi kalau audit informasi kok beda-beda. Nah, caranya seperti itu supaya sama, kita sentuhkan dengan manajemen resiko gitu ya. Saya kalau ngaudit suka dikeluarin sama para auditi. Ini kalau nguji dari perusahaan lain kok beda, Pak? Ya, kok tidak sama ya? Silakan kita lihat di bagian proses awalnya itu mereka ngujinya pakai melibatkan manajemen risiko yang mana atau standar yang mana. Biasanya kalau tepat hasilnya, kalau standar yang tepat ya sama lah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah ada yang nanya mengenai KOSO ya. Gitu. Jadi tujuannya KOSO ini mempertajam supaya kontrolnya benar-benar tepat. Itu tujuannya kita pakai KOSO. KOSO 2 terkenal dengan nama Enterprise Risk Management, yaitu IRM. Manajemen risiko yang dipakai pada perusahaan IT, berarti perusahaan yang mempergunakan teknologi informasi sebagai ujung tombaknya, sebagai kekuatannya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke. Jadi saya juga punya perusahaan, saya coba saya audit. Kemudian saya suruh mahasiswa saya, ya lumayan lah ada mahasiswa yang bisa membantu ngaudit daripada dapat konsultan, mahasiswa sudah mengaudit perusahaan. Nah, setelah diaudit, hasilnya itu bagus semua. Wah,
Kadang-kadang saya jadi bingung ini kalau hasil auditnya bagus semua, apalagi yang mau diperbaiki. Bingung saya, benar nggak di auditnya gitu. Jadi hasil audit itu katanya kenapa kok bagus semua hasilnya, nilainya motoritas modelnya ada di paling tinggi semua. Katanya ini buktinya dari mana bahwa ini dapat mengatakan motoritasnya paling bagus semua. Apa buktinya? Dia bilang ya semuanya dari tanya jawab. Oh nggak bisa, harus ada bukti. Nanti di itu ada evidence. COVID 5 lah nanti yang merancang buktinya apa. Misalkan kalau motoritasnya 4, levelnya 4, itu motoritasnya apa? Level motoritasnya 4, 5, 3 itu buktinya apa? Dia ada di proses COVID 5, dia merancang buktinya yang menentukan benar-benar bahwa dia sah atau valid bahwa dia di level yang berapa. Nggak bisa cuma sekedar tanya jawab dengan raci, baru langkah pertama. Langkah kedua harus kita sesuaikan dengan bukti apa yang disepakati antara auditi dengan auditor. Nanti di mata kuliah auditi kita akan lihat bagaimana cara menyepakati level-level dari setiap bukti. Sekarang mungkin ke kontrol dulu ya. Oke. Ini ada beberapa masalah dalam kontrol, mungkin silakan baca saja, semua akan tidak terlalu sukar ya. Kalau kita tidak sama seperti kendaraan, kalau kita tidak kontrol ya sistemnya tidak akan maju, tidak akan jalan. Resikonya tidak akan jalan. Bukan kita jadi tidak tahu kita sedang bermain di resiko yang mana. Ya, ini juga sama, nanti kita lihat saja tanpa adanya. Kadang-kadang yang namanya mengontrol itu butuh yang namanya pengalaman. Pengalaman, jam terbang, tidak sekedar teori. Terutama di Indonesia, kita harus lihat berapa, seperti begitu contohnya. Kalau kita buat market, suatu enterprise arsitek kita buat market, kita harus lihat, ini mau dipasang di tanah apa? Apakah di tanah yang sangat kuat penuh batu, atau dipasang di tanah yang gambut, atau di tanah sawah? Marketnya sama, tapi gedung ini mau diimplementasikan di mana? Kalau kita istilahkan sebutnya dengan IT landscape. Nanti kalau kita mengontrol, ini mau dipasang di mana nih sistem ini? Apakah dipasang di sistem orang yang sudah menguasai ilmu IT dengan baik, atau yang mereka masih gagap teknologi? Nah, bagaimana? Apa kapasitasnya bisa dipenuhi, kecepatan, keakuratan bisa dipenuhi, bagaimana? Nah, nanti pada saat implementasi di bagian mata kuliah enterprise arsitek itu ada bagian melihat IT landscape. Nah, jadi kita saat mengontrol pun akan melihat ini dulunya dipasang di tanah yang bagaimana IT landscape-nya, apakah sesuai atau tidak. Itu jadi menggabung antara mata kuliah ini dengan mata kuliah enterprise arsitek. Nama terkenalnya adalah tadi IT Assurance-nya. Nah, ini contohnya. Ilmu GRC ini juga mendukung Life Cycle Sustainability Assessment. Jadi sekarang di Eropa itu ilmu sistem informasi digabungkan dengan ilmu life cycle. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu hanya buat program yang tidak dipakai lagi. Banyak program, ratusan program, tapi tidak dipakai. Ratusan query, tapi nggak dipakai, sayang. Menghabiskan waktu, menghabiskan listrik, menghabiskan sumber daya. Kita harus menghitung berapakah layanan optimal. Misalkan kalau kita ngambil uang di ATM, itu berapa kecepatan yang kita hitung. Berapa yang menjadi batasan kecepatannya. Ini seorang S2 itu bisa menghitung setiap waktu layanan. Kita membuka web berapa lama sampai transaksi terjadi. Kita hitung semuanya. Supaya kita menghemat waktu dan mengefisienkan sumber daya. Ada studi kelayakan, misalkan kita gunakan studi kelayak juga untuk ada analisis ISO-nya 31.000 dan business continuity ISO-nya 22.3001. Ada simulasi dampak, simulasi kehilangan sumber daya, ya, ada green computing, ini ilmu-ilmu dalam GRC yang mendukung namanya life cycle sustainability, supaya namanya orientasi people, planet, profit itu menguntungkan. Jangan sampai people-nya menguntungkan, planet-nya rusak, jangan sampai. Jangan sampai terjadi chaos bagaimana data sudah masuk tetapi tidak dipakai. Data menjadi impediment. Jadi setelah masuk, mengambil datanya susah sekali, terlalu banyak prosedur, terlalu banyak kebijakan, tidak bisa mengambil. Gitu. Oke, kita masuk ke diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya stop dulu.
Saya izin bertanya, Silakan. untuk COBIT ini kan terdapat domain dan subdomain ya Pak? Iya. Cukup banyak. Agar pemilihan domainnya itu tepat gimana ya Pak? Ya. Pertama tadi saya ceritakan, dia sudah di buku COBIT-nya ada satu yang memberikan contoh. Jadi kita tinggal ikuti, tapi itu masih terlalu banyak. Nah, cara yang paling gampang pakai tabel tadi, kita bikin peta. Menggunakan manajemen resiko. Jadi dari semua itu kita pilih yang mana paling banyak menyentuh manajemen resiko yang dibutuhkan. Jadi tidak ada kontrol yang salah, tapi ada kontrol yang paling tepat. Di cara menentukannya, ya kita harus tahu manajemen resiko yang sedang akan dikembangkan apa, karena kita petakan. Karena kelebihan COBIT itu adalah namanya sistem peta, memetakan dari niat bisnis intention menjadi business goal, dipetakan menjadi IT goal. Berarti tidak semua business goal itu dapat dibantu oleh IT goal. Pilih yang mana yang bisa disesuaikan dengan IT goal. Di IT goal kita lihat proses mana yang bisa mendukung IT goal, proses mana. Di proses kita pilih lagi yang mana sesuai dengan resiko yang kita bisa tanggung. Jangan sampai kita mengontrol tapi kita nggak bisa menanggung resikonya. Maka akan, kalau bisa, kita butuh kontrol yang paling sedikit, tapi paling tepat. Bukan paling banyak, tapi paling sedikit, paling tepat. Jadi tahapan pemetaannya semua seperti penyaringan. Dari bisnis masuk ke IT goal yang bisa mendukung bisnis, karena tidak semua IT goal bisa mendukung bisnis, kemudian masuk kepada proses, dari proses masuk ke manajemen risiko yang bisa kita kelola, sehingga akhirnya muncul-muncul mungkin sekitar 4 atau 10 sampai 10 lah, 4 sampai 10 sasaran kontrol. Nah, seperti itu ya. Di tahapannya harus kita, nah setiap tahapan itu kita komunikasikan kepada konsultan yang ada di perusahaan. Yang mungkin kalau sini adalah dosen bimbing, tepat atau tidak tepat setiap tahapan. Nah, saringan terakhir itu merupakan kontrol yang paling kecil, yang paling optimal. Begitu ya. Ada lagi tanyakan? Nah, atau cara lain adalah dengan kita bertanya kepada audit yang sebelumnya itu punya catatan. Mereka pakai sasaran kontrol yang mana? Nah, kita lihat sasaran kontrolnya, kita evaluasi apakah ada yang tidak terkontrol. Bagaimana tahu yang tidak terkontrol? Kita bisa lihat tadi contoh dari sistem-sistem yang salah. Di bagian awal tadi ada sistem yang salah. Nah, kontrol mana yang tidak bisa mengikat sehingga sistem tersebut menjadi salah? Kita lihat, kita tambahkan. Nah, itu cara paling mudah adalah melihat hasil audit sebelumnya. Kemudian lihat bagaimana sistem yang tidak terkontrol tadi. Gitu. Oke, silakan. Ada yang lagi? Sudah cukup mungkin? Cukup Pak, terima kasih. Tuh. Nah, jadi kalau kita mengendarai mobil, jangan repot-repot. Kalau bisa mobilnya mobil market ya. Jadi nggak perlu repot-repot nginjek gas, nginjek persneling gitu, ganti-ganti kopling ya. Sama dalam informasi, kita jangan pakai ngontrol terlalu banyak. Kalau bisa ngontrolnya cuma sedikit tapi tepat. Ya kalau S1, saya banyak-banyaknya. Ditanya ke bimbing yang mana ya, semuanya harus dia kerjakan. Tapi kalau di realnya, di S2 dan di lapangan, kita tidak sebanyak-banyaknya. Cari yang paling mana yang paling sesuai. Nah, nanti silakan lihat di bagian materi ini saya berikan contoh pemetaan dari KOSO menggunakan dipetakan dengan manajemen risiko untuk mencari kontrol yang tepat dan manajemen dari akuntansi publik PCAOB, akuntansi publik. Boleh juga kita petakan dengan standar, misalnya kita pakai standar security 27005 dan 27001 kita pakai. Adalah kontrol yang paling tepat, jangan banyak-banyak. Terutama kalau waktu yang terlalu banyak kita ngambil data, ya habislah, sayang kita mengefisiensikan waktu, jangan sampai mengganggu organisasi yang sedang berjalan. Ada lagi? Saya nanti pernah berikan contoh tentang COVID 2019. Dan COVID 2019 itu bisa dipakai di perusahaan yang kecil. Jadi kalau UMKM, apa sih yang diauditi UMKM? Bagaimana enterprise code-nya di UMKM? Bagaimana desain faktornya? UMKM perusahaan kecil, kadang-kadang mereka tidak menggunakan IT, cukup dengan manual saja. Nah, kita lihat kalau mereka mau berangkat ke IT, jangan susah-susah, kontrolnya sederhana saja. Misalkan kontrol yang paling tepat ya akurat. Bagaimana membuat sistem itu menjadi akurat dan waktunya sangat cepat untuk prosesnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung masih ketemu. Pak mau tanya lagi. Iya Bu, silakan. Ini mengenai agak di luar COVID mungkin Pak. Saya mau bertanya tentang KOSO. Ya. Kalau misalnya saya ambil tesis tentang KOSO gitu Pak, Ya. itu berarti nanti hasil akhirnya itu seperti apa ya Pak? Ya. Jadi KOSO itu kan termasuk golongan dari compliant. Jadi kan dalam GRC itu KOSO termasuk kepada golongan compliant yang ada di risk management. Jadi R sama C paling banyaknya. Jadi yang karena sifatnya mengandung R dan C, isinya adalah berupa rekomendasi untuk menentukan risk appetite. Maksud dari risk appetite ini perusahaan ini sekarang sebetulnya bisa mengambil resiko yang lebih dibandingkan dengan resiko yang sedang dia kelola. Dia punya beberapa potensi di infrastruktur, potensi di sistem, potensi di orang, untuk berani mengambil peluang berikutnya dengan resiko yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar. Nah, analisis yang namanya peluang itu biasa diusulkan pada KOSO. Ya, KOSO melihat ini perusahaan ini sudah bagus, mempunyai beberapa potensi dan peluang untuk mencapai risiko yang lebih tinggi, meningkatkan high risk atau high risk appetite, supaya bisa mendapatkan peluang lebih besar, profit yang lebih besar. Itu kegunaan dari KOSO, Bu. Gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya berupa rekomendasi aja Pak ya? Berupa rekomendasi bahwa perusahaan punya potensi, 1, untuk melakukan inovasi, 2, untuk mengembangkan, 3, untuk melakukan otomatisasi. Paling sering yang 3 ini, jadi pengembangan, development, sama otomatisasi. Biasanya gitu. Oh, kenapa otomatisasi? Dia sudah lihat, ini ada beberapa sistem yang bisa membantu. Kenapa bisa mengembangkan? Dia lihat, dia punya strategi untuk diferensiasi kepada bidang yang lain, karena dia sudah mampu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Kenapa kok bisa mengembangkan development? Oh, antara blueprint dengan pelaksanaan sudah sesuai. Itu, Bu. Itu biasanya 3 itu, development, inovasi, dan otomatisasi merupakan hasil kesimpulan untuk IT risk pada KOSO. Karena KOSO itu kan isinya banyak sekali, tapi yang berhubungan dengan IT risk itu mungkin cuma 30%. Misalnya kan resiko untuk reputasi, resiko untuk bersaing dengan kompetitor, itu kan mungkin resiko secara general. Tapi kalau di IT risk mungkin hanya cuma 3, inovasi, development, sama otomatisasi. Gitu. Contohnya misalkan ada perusahaan masih sistemnya lokal. Setelah kita evaluasi menggunakan KOSO, ternyata dia bisa bersaing dengan perusahaan di Cina. Tinggal kita menambah satu sistem, maka sistem itu tidak berbayar. Misalkan tinggal menambah sistem Alibaba, dia sudah bisa menjual secara ekspor keluar. Menjadi peluang baru. Kan dia ragu-ragu, saya kalau peluang baru sanggup atau tidak sanggup ya. Nah, kita analisis menggunakan manajemen risiko. Bagaimana peluang dan profit yang bisa diperoleh dalam manajemen risiko. Begitu. Atau kebalikan, sampai ada risiko tertentu yang biaya terlalu besar. Apakah ini masih worth it untuk dipertahankan? Karena biaya terlalu besar, tetapi hasil value-nya untung tidak. Apakah menguntungkan secara ekonomis atau secara pengembangan? Untung nggak? Kalau memang tidak ada untungnya, lebih baik kita kasih resikonya ditransfer ke perusahaan lain. Transfer risk. Kita minta konsultan, kita minta pihak ketiga, daripada kita membebani dengan biaya terlalu besar. Contohnya, misalkan kita mengirim barang menggunakan si cepat, kemudian express seperti itu, JNE ya. Daripada kita dapat mengirim barang cukup besar di supply chain, daripada kita melibatkan pihak ketiga. Nah, kita analisis bagaimana resiko dan keuntungannya kalau kita menggunakan pihak ketiga. Itu ada di pertemuan yang 2 minggu sebelumnya, itu mengenai resiko untuk menilai pihak ketiga, nilai vendor. Oke, ada lagi, silakan. Oke, kalau pakai KOSO isinya seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Gitu. Apakah bagaimana jika kontrol ternyata tidak terpakai? Ya, itu pekerjaan seorang audit. Nanti dia akan lihat kontrol mana yang tidak bisa mengikat sistem-sistem yang menjadi salah. Salah itu berarti tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan blueprint, tidak sesuai dengan layanan. Nah, di kita itu masih sedikit bicara mengenai ITIL, IT Infrastructure Library, yang merupakan isinya IT Service Management, ITSM. Kita masih sedikit, tapi tugas akhirnya dan tesisnya cukup banyak yang di kita.
Nanti kapan kalau di beberapa pertemuan saya akan masukkan tentang IT Service Management. Bagaimana kita mengelola layanan pada IT yang susah gampang, kontrolnya itu susah gampang karena harus konsisten dalam mengontrol, dan di samping itu kita juga harus mengembangkan. Oke, ada lagi? Silakan kalau mumpung masih ada sempat. Oke. Sebagai penutup, kalau tidak ada, bagaimana kalau kita melakukan pengontrol tersebut pakai checklist? Ada yang tanya, gimana Pak, pakai COVID kan repot nih ngeceknya, bagaimana kalau pakai checklist? Boleh saja. Jadi kontrol tersebut bisa berupa isinya adalah pertanyaan, karena COVID menyarankan buat diskusi dengan bertanya kepada tipe-tipe RACI. Ada juga yang diusulkan dari tipe standar. Misalkan ISO berapa, ISO 2000, itu tipenya checklist. Jadi kontrol itu tidak harus berupa diskusi, dia juga berupa checklist. Nah, orang yang mengerjakan tipenya adalah checklist, itu disebut dengan quality control. Dengan kita yang mengerjakannya menggunakan sistem tanya jawab, itu sebutnya quality assurance. Jelas bedanya di sini ya. Jadi kalau kita pakai checklist, kita namanya quality control. Kita cuma mengontrol ada atau tidak ada. Hanya mengontrol key goal indicator, KGI. Ulangi lagi ya. Jadi kalau kita coba mengontrol pakai checklist, berarti kita hanya mengontrol ada atau tidak ada suatu pengontrolan. Manfaatnya ada atau tidak ada. Namanya key goal indicator atau key goal control, KGC atau KGI. Sedangkan kalau kita berdiskusi, COVID itu kan berdiskusi dengan auditinya, kita menyebutnya adalah Q quality assurance, QA. Quality assurance itu menggunakan diskusi dan kita menentukan jawabannya, tidak pakai ada atau tidak ada. Itu namanya KPI, Key Performance Indicator. Satu KGI, satu lagi KPI, Key Performance Indicator atau KPC, Key Performance Control. Itu bedanya ya. Di sini kalau ada yang orang kerjanya di quality assurance, tapi tidak melakukan diskusi, cuma mengecek checklist saja, berarti salah. Dia adalah QC. Atau orang QC harusnya tegas menentukan ada tidak ada, tetapi dia negosiasi, dia salah juga. Karena QC tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi, tapi hanya checklist. Begitu ya perbedaannya. Kalau di sistem nanti kita tanya ini mau jadi QA atau menjadi QC. Kalau QA ya harus mengikuti aturan diskusi pakai COVID. Gitu. Tipe RACI yang mana gitu. Stakeholder need ditanya, apa kebutuhan stakeholder, ditanya, apa risiko yang mau dilakukan optimasi, ditanya. Sekali lagi, jika ada yang mengambil tesis ya COVID, tetapi tidak menggunakan komunikasi, tidak menggunakan diskusi, ya salah. Karena tipe COVID adalah QA, gitu ya. Tapi kalau dia pakai ISO, dia banyak negosiasi dan banyak diskusi, salah juga. Karena ISO sifatnya adalah quality control, tidak menggunakan diskusi. Jelas sampai sini? Itu penutupnya, mungkin supaya lebih jelas hubungan antara manajemen kualitas dengan ilmu COVID. Oke. Ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Kalau tidak ada lagi mau tanya, satu lagi mungkin ada yang mau tanya? Nah, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Pak. Terima kasih Pak. Silakan Liv, terima kasih sudah hadir. Ya, Pak.